Di depan saya ada monitor yang paling lebar yang pernah saya bahas. Panelnya pakai HD OLED 49 inch, bikin gambarnya terlihat lebih jelas. Buat gaming atau produktivitas berasa lebih bebas. Refresh rate 144 Hz dan respons time rendah bikin skill game kita jadi naik kelas. Dan masih banyak lagi fitur yang bisa kita kupas. Ya udahlah ya, nggak usah melas. Selamat menonton Donatur Polantas. Jadi ini adalah MSI MPG 491 CHP HD OLED. Wah, namanya panjang sesuai dengan monitornya, panjang juga. Dimensi monitor ini ada di 1195 mm atau 120 cm, ya kurang lebih sekitar 1,2 meter. Jadi pastikan kalau pakai meja contohnya IKEA kayak punya saya ini ya, belinya top table yang lebih panjang ya. Untuk tingginya dia ada di 410 mm dan lebarnya 328 mm. Gak terlalu tinggi memang karena dia punya aspek rasio 32:9. Nah, dengan aspek rasio 32:9 ini ibaratnya kita bisa punya dua monitor kalau aspek rasionya 16:9. Tinggal kita garis aja tengahnya untuk dapat dua monitor, atau tiga monitor dengan aspek rasio 5:3. Apalagi panelnya udah pakai QD OLED dengan 144 Hz refresh rate. Perpaduan antara QD OLED dan 144 Hz refresh rate kalau digunakan untuk main game, wah itu bakalan enak banget sih. Dan kalau kalian lihat saya udah ada di cockpitnya Flight Simulator, jadi kita bakalan cobain dia juga untuk nanti main Flight Simulator, main game racing. Gimana sebenarnya experience-nya dan apakah dia layak untuk dibeli dan apakah penting untuk punya monitor 49 inch ultrawide? Kalau kita lihat dari depan, tampilannya ini minimalis banget, cuma ada logo MSI di sebelah kiri pojok aja dan udah. Malah yang kelihatan rame itu di bagian belakangnya. Nanti tolong di-birol ya. Di bagian belakangnya ini karena lumayan rame. Di sebelah kiri itu ada logo MSI Dragon-nya, sebelah kanannya itu ada tipe monitornya, dan gak lupa juga ada tulisan MSI di bagian tengahnya. Cuman sayangnya di seri ini nggak kayak di seri MSI monitor yang kita bahas kemarin, dia nggak ada RGB-nya. Untuk covernya di bagian belakang ini dia pakai plastik, terus kalau bagian stand-nya ini dia pakai besi yang solid banget. Tuh suaranya aja kayak gitu. Tapi untuk lehernya ini sebenarnya pakai besi tapi dilapisi dengan plastik. Terus kalau kalian lihat di bagian kabel manajemennya juga udah tertata rapi. Jadi udah ada kayak lubangnya, jalannya untuk kabel biar kabelnya itu nggak morat-marit. Untuk adjustmentnya dia bisa diangkat dengan satu tangan, mudah ya. Walaupun ini monitor yang sampai bawah 49 inch, tapi kalau misalkan kita mau tilt pakai satu jari, kita coba. Wih, masih bisa. Terus kalau misalkan tilting dia juga masih tiltingnya jaraknya lumayan juga ya. Nah, tiltingnya seperti ini. Cuman sayangnya dia nggak bisa vertikal. Tapi kalau misalkan mau bikin monitor 49 inch vertikal sih, ya kalau kalian bukan sultan jangan sih. Karena saya pernah lihat Om Diar itu pakai monitor 49 inch di posisi vertikal. Kalau Om Diar mah bebas ya. Sultan. Terus di bagian belakangnya ini juga ada kayak semacam ventilasi untuk heatsinknya untuk membuang panas karena kan ya dia pakai panel QD OLED ya, dan musuhnya OLED selain gambar statik itu adalah panas karena ada resiko burn in juga. Tapi ngomongin burn in ini, ketika saya lihat di websitenya MSI, mereka berani garansi untuk burn in itu 3 tahun. Khusus ya, untuk burn in-nya itu digaransi 3 tahun. Itu menurut saya langkah yang cukup berani. Terus untuk port-portnya ini cukup lengkap untuk sebuah monitor. Dan di sini ada fungsi yang beda-beda juga. Jadi ada port Type-C yang selain bisa dibuat untuk display port, Type-C-nya ini juga bisa ngecas buat power delivery up to 90 watt. Jadi kalau misalkan kalian punya iPad, MacBook, atau smartphone, sekalian bisa untuk ngecas dan bisa dibikin setup untuk mirroring dari iPad, iPhone, ataupun MacBook kalian. Terus juga ada port Type-A-nya yang bisa dibuat keyboard dan juga mouse, soalnya dia punya fitur seperti biasa MSI yang namanya KeyVM. Jadi si KeyVM ini bisa buat ngontrol dua device secara bersamaan dengan satu keyboard dan mouse. Terus juga ada input HDMI, yang HDMI itu bisanya jalan di 120 Hz. Kalau kalian mau jalan di 144 Hz harus pakai port display portnya, pakai kabel display portnya yang di dalam paket pembeliannya juga udah disediain. Nah ini kan tadi refreshnya 144 Hz dengan G2G atau gray to gray-nya itu kenceng banget sih, 0,03 milisecond. Nah ini bakalan cocok kalau kita gunakan untuk main game contohnya kayak game FPS dan game racing yang frame-nya itu per detiknya gonta-gantinya cepet. Nah kalau kalian lihat setupnya udah saya ganti, jadi tetap pakai kursinya simulator, tapi kita pakai racing steering wheel dulu, dan kita dan kalau enaknya pakai monitor 49 inch ultrawide itu spionnya ya kelihatan jelas loh ya, spion kiri ini ya. Jadi saya bisa tahu belakangnya, lebarnya. Kanan sih nggak terlalu jelas kayak kiri, tapi
Tolong sih di bagian pohon-pohon yang kelewatan itu ya tuh. Dia tuh kayak nggak ada motion blurnya gitu. Jadi karena refresh rate-nya kenceng, G2G-nya juga kenceng. Saya sampai nggak fokus ngomong ya karena keenakan main nih. Nah, kenapa motion blur-nya ini nggak terlalu kelihatan ya? Karena dia punya sertifikasi yang namanya Clear MR 8000. Nah, sertifikasi ini bakalan cocok buat kalian yang suka main game yang frame pergantian frame-nya itu cepet banget. Contohnya ya kayak game racing ini, PUBG, Valo, FPS, yang perputaran frame-nya per detik itu kenceng banget. Jadi detail blur-blur itu bakalan hilang dengan MR 8000 ini ya. Terus karena dia juga udah OLED, jadi dia punya sertifikasi display VESA HDR 400. Yang artinya warna hitamnya itu bakal kerasa ya karena QD OLED ya. Tuh kalau kalian lihat hitamnya itu pekat banget, ciri khasnya QD OLED. Dan dia juga ada yang namanya Adaptive Sync yang bakalan ngurangin screen tearing juga. Wih gila. Cuman sayangnya ada conflict of interest dari MSI ini ya. Jadi kalau misalkan kita pakai DisplayPort itu kan bisa 144 Hz. Tapi settingan brightness-nya nggak tahu kenapa itu nggak bisa di-set kalau kita pakai DisplayPort. Nah, bisanya kita set brightness-nya kalau kita pakai port HDMI-nya. Dan di device pengetesan kita untuk brightness-nya itu kalau misalkan pakai HDMI bisa sampai 245 nits. Kalau pakai DisplayPort itu di 180-an nits. Itu indoor ya. Untuk modenya, banyak banget ya. Mode gamingnya itu ada premium color dan kalian baca sendiri di sinilah karena banyak banget. Pro mode-nya juga banyak. Jadi modenya ini tinggal kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Dan MSI MPG 49CHP ini dia punya display color 1,07 billion atau miliar warna atau 10 bit dan diklaim punya color akurasi delta E checkernya itu kurang dari 2 dan diklaim juga punya sRGB 148% dan P3-nya ada di 99%. Dan di device pengetesan kita sih sayangnya memang untuk Spider Data Elite kita itu kalau misalkan monitornya punya color akurasi di atas 100% sRGB, dia nggak mau detect. Jadi mentoknya di 100% sRGB. Jadi karena Kalman kita itu masih dipinjem ya sama Rodi, belum balik ya kalau pakai Spider Data sih sRGB-nya jadi nggak akurat karena mentoknya di 99% kalau pakai Spider Data Elite. Nah, untuk klaim P3-nya itu ada di 99%. Nah, kita udah coba di settingan premium color itu bisa nyentuh di 98%. Ya, miss 1% dari klaim MSI masih oke lah. Dan kalau kita lihat memang layarnya ini warnanya tuh ya. Coba kita ganti cam dulu. Wow. Kuningnya itu ciri khasnya OLED yang nendang banget. Terus pohon-pohonnya juga kelihatan hijaunya itu ada bertekstur gitu. Jadi ada hijau yang kalau misalkan kena cahaya dia hijaunya itu hijau terang, kalau yang nggak kena cahaya gelap. Dan kalau kita ngomongin MSI sebenarnya ada banyak fitur dari monitor MSI, contohnya kayak night vision mode, terus ada skenario di mana dia gelap. Itu kita bisa aktifin fitur night visionnya. Nah, ini kita coba main game Flight Simulator dan ini sekarang night mode-nya saya hidupin dan ini yang paling strongest ya. Sebenarnya nggak butuh sih karena ini bukan kayak semacam game FPS yang butuh musuh di mana, cuman nggak apa-apa. Karena layarnya jadi hitam kalau night mode dan lebih jelas. Oke, kita udah naik nih sekarang. Tapi pesawatnya belum. Bentar ya, saya fokus guys. Wah. Pelan-pelan naik. Oke. Iya. Akhirnya saya take off. Wih, ini lancar nih. Oke, kita balik ke bandara tadi untuk coba landing ya. Oke, kita take off landing di sana lagi ya. Tapi kita naik dikit ini ke sini. Berarti nggak apa-apa lah, kita orang Nguri harusnya dari sana ya. Kita coba dari sana deh. Nah, itu bandaranya. Kita coba landing. Wah, gila. Super terasa lega dan realistis layarnya dan jarak segini oke sih. Walaupun jaraknya lumayan, ini sekitar berapa ya? Sekitar 1 meter lah ya. Tapi jarak pandang saya masih enak. Pesawatnya ini nggak bisa tinggi banget. Tapi kita coba lihat pemandangan aja deh. Wow, coba lihat nih realistis banget kan sayapnya, dari refleksinya. Udah ini malam. Kita coba siang lah abis ini ya. Dan jelas 144 Hz QD OLED ultra wide cocok buat main game FPS, tapi yang perlu diperhatikan ya, ada beberapa game yang belum support sama aspek rasio 32:9. Kalau yang kita coba kemarin sih Valorant, sayangnya dia belum support di aspek rasio 32:9. Dan seperti biasa, MSI juga ada fitur yang namanya Smart Crosshair, di mana kita bisa bikin crosshair kita sendiri, bisa kita adjust, bisa kita sesuaikan, dan juga ada Optic Scope. Jadi di bagian monitornya nanti bakalan ada kayak semacam octave yang dia bakalan ngezoomin. Jadi
istilahnya kita nggak dapat senjata sniper, tapi kita bisa dapat senjata sniper. Jadi misalkan kita di PUBG itu belum dapat scope, kita bisa dapat scope duluan dengan monitornya ini. Ya agak curang sih. Ini kedeteksi curang nggak sih di PUBG? Enggak ya, dan saat ini sih belum kedeteksi curang ya di PUBG. Nah, masalahnya dengan aspek rasio 32:9 ini, kita harus milih sih, karena 32:9 itu ibaratnya ya kan 16:9, 16:9. Nah, kalau misalkan kita gunakan untuk entertainment, ya kita harus set windownya itu di 21:9, bakalan ada sisa di sini. Karena kalau misalkan kita full screenin, bar hitamnya itu bakalan terlihat lebih gede. Karena ya bayangin aja aspek rasio 21:9 dipaksa dimasukin ke 32:9. Kecuali kalian cari di YouTube video yang aspek rasionya memang 32:9. Nah itu bakalan fit, bakalan pas. Kalau untuk nonton film memang belum banyak ya konten yang 32:9, tapi kalau kita gunakan untuk productivity, ini enak banget sih. Terutama buat kalian yang suka bikin skrip deh. Kita coba kalau misalkan kebutuhan saya bikin skrip. Nah saya itu bisa kayak tata 4 sekaligus window buka bersamaan, Google Docs, terus 3 artikel yang pengen saya riset sama YouTube biasanya. Kalau misalkan saya pengen mendengarkan pendapat yang lain tentang barang yang pengen saya review. Nah kalau digunakan untuk editing, Adobe Premiere Pro aja satu. Nah di Adobe Premiere Pro itu kan ada banyak window juga ya. Jadi untuk milih video footage, untuk scrubbing, untuk lihat preview, itu juga enak kalau pakai 49 inch ultra wide. Cuman sih pengalaman saya kemarin ketika ngedit ini, karena dia kalau misalkan ngedit itu kan jaraknya lumayan ya. Harus ini kan karena saya pakai rig aja, deket sama meja. Nah jatuhnya kayak capek sih, kayak terlalu untuk monitor ke sini itu harus extra noleh gitu. Jadi ya itu sih. Terus fitur-fitur keamanan buat mata juga ada, eye comfort pastinya ya. Terus dia juga punya anti reflection dan juga anti glare, ada reduce blue light juga. Nah tapi biasanya orang-orang yang beli layar OLED kayak gini itu takut sama burn in. Sebenarnya musuhnya burn in itu gampang kok. Burn in itu asalkan kalian nggak nampilin gambar statis secara terus menerus, itu nggak gampang burn in, dan kalau misalkan udah selesai dimatiin. Tapi kalau di MSI ini nggak masalah karena dia punya yang namanya OLED Care 2.0. Yang di dalamnya itu ada panel protect, ada boundary detection, ada taskbar detection, dan multi logo detection. Fitur-fitur ini bisa kita on off lewat tombol OSD-nya. Ya sebenarnya fitur-fitur ini adalah fitur yang dimana dia bakal meminimalisir gambar statik. Fitur-fitur lain seperti yang saya jelaskan tadi, dia ada KeyVM yang bisa buat connect 2 mouse dan juga keyboard sekaligus. Terus juga ada aplikasi gaming intelligence yang bisa kita pakai buat ngubah setting-settingan dari monitornya. Dan si MSI MPG 49 CQP ini juga support sama PIB dan juga PBP. Picture in Picture dan juga Picture by Picture. Apa itu bang? Nah, Picture by Picture itu fungsinya satu monitor bisa buat 2 device. Jadi kalau misalkan kalian mau konekkan laptop kalian ke monitor ini, satunya PC itu bakal diparu tuh sama dia. Satunya buat mempreview si PC, satunya buat mempreview si laptop. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari MSI-nya monitor yang namanya, sebentar, monitor MPG 491 CQP QD OLED. Saya masih hafal ya, panjang. Namanya panjang sesuai dengan monitornya. Tapi setelah tahu harganya, wah sebenarnya juga buat beli tuh mikirnya lumayan panjang juga. Yang sebenarnya ya mirip-mirip ya sama kelas monitor lain di kelas yang sama, 49 inch ultrawide 144 Hz QD OLED ya, 20 ke atas semua lah. Cuman MSI bedanya dia berani garansi untuk burn in itu 3 tahun. Dan ya seperti biasa monitor gamingnya MSI itu menurut saya punya software yang salah satu yang optimal lah, karena dia punya kayak cheat code-nya, terus optic zoom-nya, night vision-nya, itu yang nggak dimiliki sama monitor gaming lain. Jadi istilahnya beli monitor bonus game sak. Terus fitur-fitur pendukungnya kayak refresh rate 144 Hz, respon time-nya cepat 0,03 millisecond, sertifikasi Clear MR8000, display HDR True Black. Wah, banyak lah. Tapi sayangnya ya, untuk monitor ini ya yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau beli monitor 49 inch, ya pastikan mejanya itu bisa menghandle bobot dan juga dimensinya yang 49 inch. Terus di MSI ini brightness-nya itu tadi yang saya bilang conflict of interest ya. Karena kalau kita pasti butuh refresh rate yang kenceng dan harus pakai kabel DisplayPort 144 Hz. Masalahnya kalau kita pakai kabel DisplayPort, brightness-nya itu di 180 nits. Harus pakai HDMI biar 250 nits. Jadi kita harus milih tuh. Tapi kalau saya sih pilih yang pakai DisplayPort lah. Karena ya monitor itu kan nggak dipakai di outdoor ya, dan 180 nitsnya aja kalau kalian lihat ini pakai lighting juga masih terlihat dengan sangat jelas. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye bye.